Baiklah, saat ini kita masuk pada materi yang pertama, yaitu fungsi manajemen risiko. Definisi manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi mencangkup kegiatan merencanakan, menorganisir, menyusun, memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi, termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. Fungsi manajemen risiko sendiri memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi menemukan potensi kerugian atau proses analisis untuk menemukan risiko potensial. Yang kedua, ada fungsi pengukuran kerugian atau proses mengukur frekuensi dan tingkat keparahan risiko. Yang ketiga, ada fungsi penanggulangan kerugian atau proses membuat keputusan untuk teknik menanggulangi risiko yang terjadi. Ya, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko sendiri adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Identifikasi risiko adalah usaha sistematis untuk menentukan ancaman terhadap rencana perusahaan. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk menghindari risiko bila mana mungkin serta menghindarinya setiap saat diperlukan. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu daftar keinginan risiko. Menurut pengertiannya, daftar keinginan risiko merupakan daftar keinginan yang berisi potensi risiko atau ancaman yang mungkin dihadapi oleh suatu entitas organisasi. Nah, dalam daftar ini risiko-risiko tersebut diurutkan atau diprioritaskan berdasarkan tingkat potensi, dampak, atau probabilitas terjadinya. Nah, daftar keinginan risiko ini yang digunakan sebagai alat untuk membantu organisasi atau individu mengatasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan atau aktivitas mereka. Ini memungkinkan mereka untuk merencanakan strategi manajemen risiko yang lebih terfokus dan efektif. Penting untuk diingat bahwa daftar keinginan risiko merupakan alat yang membantu dalam proses manajemen risiko. Dan bukan merupakan dokumen final atau keputusan mutlak. Hal ini memungkinkan entitas atau organisasi untuk terus memantau dan menyesuaikan daftar risiko sesuai dengan perubahan atau kondisi yang di lingkungan operasional. Selanjutnya ada beberapa karakteristik daftar keinginan risiko. Yang pertama ada risiko yang diinginkan. Kedua, manfaat atau peluang. Yang ketiga, tujuan yang jelas. Yang keempat, pengelolaan aktif. Yang kelima, prioritas dan pemilihan. Keenam, kepemilikan dan tanggung jawab. Ketujuh, pemantauan terus-menerus. Kedelapan, keterkaitan dengan strategi. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya, yaitu prinsip-prinsip pengukuran risiko. Ada 7 prinsip utama dalam pengukuran manajemen risiko. Yang pertama, transparansi. Nah, prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dibeberkan secara terbuka. Yang kedua, ada pengukuran yang akurat. Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko dan masyarakat investasi berkesinambungan. Yang ketiga, informasi berkualitas yang tepat waktu. Nah, prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah diversifikasi. Nah, sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Prinsip yang kelima adalah independensi. Berdasarkan prinsip independensi, keberadaan suatu kelompok manajemen risiko yang independen makin dianggap sebagai suatu keharusan. Prinsip ini tidak sekedar berbicara tentang kewenangan dan level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok unit lainnya.
Selanjutnya yang keenam adalah pola keputusan yang disiplin. Porsi sains dalam konsep manajemen risiko memang telah memberikan banyak kontribusi bagi kemampuan manajemen risiko dalam melakukan pengukuran risiko. Yang ketujuh ada kebijakan. Prinsip ini mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam sebuah polisi dan manual producer yang jelas. Polisi harus secara jelas menjabarkan dan mendefinisikan filosofi manajemen risiko perusahaan dan menyediakan keseluruhan pendekatan yang digunakan. Nah, prinsip-prinsip tersebut di atas akan menjadi suatu penentu arah dalam menyusun suatu kerangka kerja, suatu model manajemen risiko yang handal. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut juga akan menjadi penentu keberhasilan dari penerapan model manajemen risiko dalam suatu perusahaan. Materi yang selanjutnya adalah pengendalian risiko. Menurut pengertiannya, pengendalian risiko merupakan suatu hierarki dilakukan berurutan sampai dengan tingkat risiko yang bahaya atau berkurang menuju titik yang aman. Dalam tahap perencanaan, standar OHAS 18001 memiliki persyaratan untuk organisasi untuk membangun hierarki kontrol selama proses identifikasi banyak kesehatan dan keselamatan kerja. Karakteristik dasar pengendalian risiko. Yang pertama ada memahami bisnis perusahaan. Yang kedua formal, sistematis, terintegrasi, dan komprehensif. Yang ketiga mengembangkan infrastruktur risiko. Keempat menetapkan mekanisme kontrol. Kelima menetapkan batas limit. Keenam, memfokuskan pada aliran kas. Ketujuh, menetapkan sistem intensif yang tepat. Kedelapan, mengembangkan budaya sadar risiko. Selanjutnya ada pelaksanaan strategi. Anda tidak bisa melakukan manajemen risiko begitu saja tanpa mempertimbangkan beberapa hal. Berikut ini adalah cara melakukan manajemen risiko yang bisa kita ikuti bersama. Yang pertama, cari tahu. Kemudian catat apa saja yang memungkinkan munculnya risiko. Yang kedua, jika Anda sudah mencatat risiko yang mungkin muncul, selanjutnya urutkan risiko satu persatu. Yang ketiga, lakukan kontrol terhadap hal yang menyebabkan risiko. Yang keempat, sembari melakukan kontrol dengan metode manajemen risiko yang ada, Anda juga harus tetap mengamati dan mengunduh risiko tersebut. Materi yang terakhir adalah konsep return dan risiko investasi. Pengertian return. Return atau imbal hasil adalah keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari sebuah investasi dalam jangka waktu tertentu. Apa itu risiko investasi? Risiko investasi adalah memungkinkan terjadinya kerugian atau fluktuasi nilai investasi sebagai hasil dari berbagai faktor yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Nah, faktor-faktor ini mencakup perubahan pasar, peristiwa ekonomi, ketidakpastian politik, dan kinerja perusahaan. Jenis-jenis return investasi. Secara umum, terdapat beberapa jenis-jenis return investasi. Yang pertama, return realisasi atau realized return. Yang kedua, realized return adalah jenis return yang sudah terjadi dan dapat dikalkulasikan nilainya. Berikutnya, return yang diharapkan atau expected return. Expected return adalah imbalan yang diharapkan akan diperoleh investor di masa mendatang, sehingga sifat dari expected return belum terjadi atau berdasarkan hasil estimasi semata. Yang berikutnya, return yang dipersyaratkan. Sementara itu, required return adalah imbalan yang didapatkan secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atau preferensi subjektif investor terhadap risiko. You don't even know